Setiap minggu, kita melihat meja altar. Tapi, pernahkah kamu merasa ada yang misterius di sana? Kenapa banyak sekali kain? Kenapa ada benda-benda logam yang bentuknya unik? Ternyata, benda-benda ini bukan sekedar pajangan atau perlengkapan teknis. Di balik keindahannya, tersimpan rahasia iman yang sudah dijaga selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan membongkar 5 rahasia benda di altar yang akan mengubah cara kamu memandang misa selamanya. Saat pastor mulai menghamparkan kain putih kecil di tengah altar, itulah saat persiapan perjamuan dimulai. Benda ini disebut corporale, berasal dari kata Latin corpus, yang berarti tubuh. Rahasianya, kain ini melambangkan kain kafan yang membungkus jenazah Yesus saat diletakkan di dalam makam. Setiap remah hosti yang jatuh akan tetap berada di atas kain suci ini. Jadi, saat kamu melihat pastor melipatnya dengan sangat hati-hati di akhir komuni, dia sebenarnya sedang memastikan tidak ada satupun bagian dari tubuh Kristus yang terabaikan. Pernah melihat papan kotak kecil yang kaku di atas piala? Itu namanya pala. Secara praktis, ia menjaga agar tidak ada debu atau serangga yang masuk ke dalam anggur. Tapi secara rohani, rahasianya jauh lebih dalam. Pala melambangkan batu besar yang menutup makam Yesus. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa apa yang ada di dalam piala adalah sesuatu yang sangat berharga dan suci, yang harus dilindungi dengan hormat yang paling tinggi. Pernahkah kamu memperhatikan lilin di atas meja altar? Jumlahnya ternyata tidak pernah asal, dan masing-masing punya makna khusus. 2 lilin biasanya dipakai dalam misa harian. Ini menandakan kehadiran Kristus sebagai terang dunia dan gereja yang memberi kesaksian iman. 4 lilin digunakan saat misa minggu atau perayaan yang lebih meriah. Tandanya, umat merayakan Ekaristi dengan sukacita yang lebih besar. 6 lilin dipakai pada hari raya besar, seperti Natal, Paskah, atau Pentakosta. Jumlah ini melambangkan kemuliaan dan kekhidmatan misteri iman yang dirayakan. Dan saat misa dipimpin oleh seorang uskup, ditambahkan 1 lilin lagi menjadi 7. Angka 7 melambangkan kepenuhan gereja dan kepemimpinan apostolik. Jadi, setiap kali melihat lilin di altar, ingatlah, itu bukan sekedar hiasan, tapi tanda Kristus yang hadir dan misteri iman yang kita rayakan. Ini adalah rahasia yang paling jarang diketahui umat. Di banyak gereja, terutama yang memiliki meja altar permanen, tertanam sebuah batu atau kotak kecil berisi relikui. Ini bisa berupa fragmen tulang atau benda milik para kudus, santo atau santa. Kenapa harus ada di sana? Karena sejak zaman gereja purba di Katakombe, misa selalu dirayakan di atas makam para martir. Ini adalah rahasia indah bahwa saat kita merayakan Ekaristi, kita tidak sendirian. Kita sedang menyatu dengan seluruh para kudus di surga. Terakhir adalah buku besar yang sering dibaca pastor. Namanya Missale Romawi. Rahasianya, buku ini adalah simbol kesatuan kita. Dari Roma, Jakarta, sampai pelosok Afrika. Doa-doa yang diucapkan sama persis karena buku ini. Isinya adalah doa syukur agung, di mana bumi dan surga bertemu. Saat pastor mengangkat tangan dan membaca baris demi baris dari Missale, dia tidak sedang berbicara atas namanya sendiri, tapi dia menjadi penyambung lidah seluruh umat Allah di hadapan Bapa. Sekarang, setiap kali kamu melihat altar, kamu tahu bahwa setiap benda di sana punya cerita dan makna suci. Jika video ini membantumu lebih mencintai Ekaristi, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu, agar kita semua semakin memahami kekayaan iman kita. Sampai jumpa di Katolikus Seru berikutnya. Tuhan memberkati.